Pendengar RRI, masih tersisa satu topik lagi pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Florata Pagi. Untuk edisi pagi hari ini pendengar ya, kita akan update jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Kelimutu untuk tahun 2023 ini sampai dengan awal Desember seperti apa? Apakah mengalami peningkatan dan bagaimana perbedaan dengan tahun sebelumnya di 2022 dengan jumlah kunjungan yang sama untuk tahun 2023 ini? Kita akan update informasinya dengan Budi Mulyanto, Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat Mbak dari Lely. ND. Iya, terima kasih. Baik, Pak Budi, untuk data kunjungan wisatawan sampai dengan awal Desember 2023 ini berapa banyak Pak yang sudah didata oleh Balai Taman Nasional Kelimutu? Silahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Lely dan juga para pemirsa Radio RRI ND. Dari data yang tercatat di kami, data kunjungan sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, totalnya 86.700 dengan komposisi wisatawan Nusantara itu 75.662, kemudian wisatawan mancanegara 11.038. Itu yang catatan kami terkait dengan kunjungan sampai dengan tanggal 21 Desember 2023. Oke, berarti ini akumulasi dari Januari sampai dengan Desember begitu Pak Budi ya? 80-an ribu. Betul. Oke, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2022, apakah bisa kita nyatakan bahwa terjadi peningkatan atau bahkan penurunan begitu Pak Budi? Ya, kalau dari catatan kami di 2022 ya, data kunjungan sampai dengan Desember, akhir Desember, dari Januari sampai akhir Desember 2022 itu mengalami peningkatan. Peningkatan. Berapa ya, banyak? Peningkatan. Jadi kalau total itu 75.000 sampai dengan akhir Desember 2022. Dari Januari sampai dengan akhir Desember 2022 itu tercatat kunjungan ke Taman Nasional Kelimutu sekitar 75.000. Oke, berarti 5.000-an lebih ini ya peningkatannya yang terjadi untuk 2023 begitu Pak Budi ya? Hampir 10.000 ya. Hampir 10.000 ya? Iya, Oke. iya, hampir 10.000. Nah, ini keren ya. Apakah diperkirakan ini akan ini juga belum final ya? belum nanti ini ya, karena memang nanti ramenya itu pada saat libur Natal dan libur Tahun Baru ini akan lebih ramai lagi sebenarnya. Oke, biasanya terjadi lonjakan begitu ya Pak Budi ya di Nataru, libur Nataru. Karena paling banyak pilihan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten ND ataupun orang-orang luar ya ketika datang berlibur mengunjungi keluarga pada saat Natal dan juga Tahun Baru, pilihan tepat adalah berlibur atau tamasya ke Danau Kelimutu begitu Pak Budi ya? Iya, kami juga menyambut kedatangan dari pengunjung yang akan berwisata di Taman Nasional Kelimutu, tepatnya di Danau Tiga Warna Kelimutu. Oke, nah ini bisa diperkirakan begitu Pak Budi, ini terjadi peningkatan berapa banyak nantinya yang akan datang kalau kita melihat atau berpatokan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu? Ya kemungkinan hampir lebih dari 5.000 lah. Lebih dari 5.000 bisa, ya? Ya khusus untuk Nataru lah. Untuk Nataru. Oke. Ya. Berarti ya, ini total nanti ya hampir 90.000 lebih mungkin untuk data kunjungan ke TN Kelimutu. Oke. Baik, nah untuk mengantisipasi begitu ya terjadi lonjakan kunjungan wisatawan pada Nataru ini, apakah ada penambahan petugas begitu atau pelayanan-pelayanan khusus begitu yang diberikan oleh Balai Taman Nasional Kelimutu? Ya, ini kan pelayanan ini tidak hanya di 2023 saja ya, artinya ini sudah berjalan sejak lama. Dan proses itu memang menjadi SOP bagi kami atau menjadi standar bagaimana
pada saat peak season atau mungkin libur-libur khusus, Ya. khususnya di Nataru ini juga menjadi concern kami. Salah satunya bagaimana kami juga menambah petugas piket kami, kemudian yang kedua melibatkan aparat terkait, aparat yang ada di Kabupaten ND, baik itu dari kepolisian, kemudian dari TNI maupun juga dari tenaga kesehatan untuk bisa membackup di sana. Dan biasanya jam padat pengunjung itu di sekitar jam berapa, Pak? Kalau kalau biasanya sih kan orang kadang-kadang berwisata ke Kelimutu ini mengejar sunrise ya Mbak ya, Iya. pagi-pagi itu seperti itu. Kemudian agak siang ya sekitar jam 10 dan lain sebagainya. Cuma mungkin karena kalau kondisi cuaca yang seperti sekarang ya, musim hujan di mana pagi juga kadang-kadang hujan, kemudian siang juga Berkabut ya. begitu. Apalagi sore, itu menjelang sore sudah mulai berkabut. Nah, dimungkinkan ya paling mungkin siang lah, sekitar jam 10, dari jam 8 sampai jam 11 itu dimungkinkan itu ramai. Jadi waktu yang tepat begitu ya melihat dengan cuaca dan juga kondisi saat ini begitu Pak Budi ya. Ini disarankan Iya, untuk iya. masyarakat yang ingin ya mungkin yang mendengarkan kita ingin ke Danau Kelimutu sebaiknya ini disarankan oleh Pak Budi ini sekitar jam berapa begitu? Biar tidak mengecewakan begitu ya. Jangan sampai datang terus berkabut ini belum bisa diprediksi. Iya, iya. Oke. Susah Mbak. Susah. Susah Heeh. memprediksi kita karena kan ini wisata alam ya, bukan wisata buatan. Iya betul. Jadi kita tidak bisa memprediksi, tapi mungkin alangkah baiknya memang ya jam-jam 8 sampai jam-jam 11 itu mungkin itu waktu-waktu yang selama ini dirasa cukup baik dengan melihat cuaca yang ada. Cuman secara pastinya memang Iya. ya nanti khawatirnya ada pengunjung datang ke sana jam 8 dan ternyata kabut, komplain lagi, Bapak katanya bilang infonya seperti ini. Nah itu. Jadi kita tidak bisa memprediksi, tapi yang Iya. seperti biasanya itu ya seperti itu. Karena itu faktor alam pun juga kita tidak bisa menebak seperti apa kondisinya. Oke, tapi ini menarik ya, biar ada cerita begitu, biar bisa menyaksikan bagaimana ketika berada di Danau Kelimutu dan berkabut begitu ya. Oke. Iya, iya, iya. Iya, Pak Budi, apakah pembelian karcis juga ini masih memberlakukan secara online begitu, ataukah sudah boleh offline semua begitu? Kita memang selama ini offline, Mbak. Selama ini Jadi offline ya. ya selama ini offline, belum memberlakukan online. Sehingga pengunjung membelinya di konter-konter atau di loket-loket yang sudah ada. Nah, memang rencana kami ke depan juga akan coba dua sistem, Layanannya. ada yang online dan offline ya, sehingga pelayanannya mungkin bisa maksimal. Cuman karena kan memang selama ini kan masih kebutuhan dasar itu adalah Wisnu yang banyak ya, Iya. wisatawan Nusantara, sehingga ya apalagi kalau sudah online itu kan mereka harus ke aplikasi dan sebagainya, walaupun nanti itu harus belajar seperti itu untuk kemudahan, tapi untuk saat ini memang offline masih diutamakan kan. Oke, dan untuk harga karcis sendiri, apakah pada saat event-event seperti ini ya, apakah akan ada kenaikan harga begitu harga tiket atau tidak diberlakukan itu, Pak? Tidak ada Mbak, Tidak tetap ya? sesuai standar. Ya. Tetap Tidak ada. sama Jadi ya? Tidak ada bukan karena perbedaan peak harga season ya? itu tidak ada. Karena ini kan Taman Nasional kan juga lembaga pemerintah ya, sehingga harus mematuhi peraturan yang sudah ada yang ditetapkan oleh pemerintah, penarikan PNBP namanya, penarikan negara bukan pajak. Dan untuk bisa diinformasikan begitu Pak Budi, ini harga karcis berapa per orang? Kan ada Wisnu dan ada Wisman ya Mbak ya. Kalau wisatawan Nusantara itu kan 5.000 ya. 5.000 per orang ya? Iya, 5.000. Kalau peak season atau libur itu memang harus ada kenaikan 50% dari harga dari harga karcis di situ. Nah, kalau mancanegara itu kan memang ada kriterianya, ada
patokan harganya yang sudah ditetapkan di PNBP itu ada 150.000 gitu. Seperti itu. Dan kalau peak season atau ini ada kenaikan juga 50% karena memang aturannya sudah dicantumkan di situ, jadi kita tidak boleh lepas dari situ. Oke, Pak Budi, apa yang menjadi harapan dan juga pesan Pak Budi untuk masyarakat Kabupaten Ende, masyarakat Ende, dan juga calon pengunjung ke Danau Kelimutu Nataru nanti? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Para pemirsa, pendengar dari RRI, untuk berkunjung ke Taman Nasional Kelimutu memang butuh hal-hal yang menjadi perhatian bersama. Pesan kami adalah berwisata atau jadilah wisatawan yang baik. Nah, dalam artian begini, bahwa Taman Nasional Kelimutu ini adalah kawasan konservasi. Ada aturan-aturan yang berlaku, kemudian aturan-aturan itulah yang harus dipatuhi bersama. Kemudian yang kedua adalah ini faktor keselamatan itu juga penting. Mengingat kondisi sekarang ini kan kondisi cuaca ya, sudah musim hujan dan sebagainya. Harap mungkin berhati-hati, apalagi mau ke arah jalur ke Kelimutu karena itu jalannya juga berkelok-kelok dan tidak terlalu besar ya, sehingga itu menjadi kehati-hatian bersama. Kemudian kalau sudah ada di lokasi di Taman Nasional atau di Kelimutu, sudah ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, jagalah kebersihan, tidak boleh memberi makan satwa yang ada, karena di sana ada habitat monyet ekor panjang yang sekarang karena kebiasaan para pengunjung itu memberi makan, sehingga dia terbiasa untuk melihat pengunjung itu seakan-akan mau memberi makan, sehingga ada oleh karenanya pesan kami jangan rambu-rambunya kami juga tidak boleh memberi makan itu. Kemudian berhati-hati selalu di sekarang karena licin ya. Naik ke arah puncak dan tidak boleh melewati dari pagar atau cross atau barrier yang sudah kami pasang di sana, karena batas itu penanda untuk untuk pengunjung untuk tidak melewati, karena cukup bahaya dengan ketinggian dan kecuraman tebing yang ada di sana. Marilah berkunjung dan jagalah kebersihan, jagalah juga berhati-hati selalu, jadilah wisatawan baik. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih Pak Budi untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi, salam hangat dari ND. Terima kasih kembali. Florata pagi ini.